benar. Semoga berguna ya. Iya. Tapi gue boleh nggak minta satu? Apa? Pelayanan tuh menurut lu tuh apa sih? Pelayanan. Dari menurut lu ya? Pelayanan itu mengembalikan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita sih. Benar. Aling 2025. Iya, benar. Oh, tapi emang harus gitu kan. Iya sih, emang benar. Kita yang dan menerima berkat duluan buat kenal Tuhan, merasakan yang namanya anugerah, kasih gitu kan. Ya kita share lah melalui pelayanan kita ke orang lain gitu. Oke. Iya. Ada yang kram. Kami di balik layar dengan semangat yang membakar. Suara video semua kami atur demi kerajaannya makin makmur. Yesus pusat karya ini, multi-iman bukan sekadar hobi. Dan saat semua mata tertuju ke layar. Mulai nih. Nih gue mau mulai nih. Oke, Ada ya. Oke. Santai aja. Kamera dong. Action. Halo Om, apa kabar Om? Halo. Baik lagi nih, kita udah episode yang ke-6 apa? Ke-5 apa enggak tahu lah, Iya. pokoknya episode itulah. Pokoknya- Nanti ada di judulnya kok episode berapa. Gue udah lupa nih episode berapa. Iya, Jadi karena kita jadwalnya penuh ya. jadwalnya penuh banget. Pokoknya sehari bisa 10 lah. Lu ngapain? Podcast 10 ngapain lo? Lu baca puisi. Kering dong suara. Kering ya. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini udah ada, kita bawa bintang tamu baru lagi. Bener. Bintang tamu baru Ini lagi. adalah orang yang malah paling gak mau kelihatan ya. Paling nggak mau kelihatan. Iya. Jadi jarang kelihatan tapi ada sebenarnya. Ada. Setan. Enggak sih. belum. Enggak gitu sih. Hantu. Ini berarti yang wanita pertama ya? Iya. Wanita pertama kan. Jadi Iya. beliau ini wanita pertama. Wih, beliau. Ya mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ini namanya Ci Aling. Jadi dia salah satu part of multimedia juga. Hello. Iya, jangan ditambahin M depannya. Maling. Telat lagi. Mikir dulu lagi. Dia mikir dulu. Lu dengan panggilan lo gitu selama ini nggak ada yang ngecengin gitu? Ada lah. Ada yang mikir. Sama lo mikir. Banyak, ada maling, ada jaling. Motor. Iya. Ketahuan nih umurnya. Motor. Ya tahu jaringnya udah ketahuan nih umurnya umur berapa. Gua tahu lagi. Oke, kita udah kan Iya, kalau tanya-tanya. kemarin kita ngundang sound system, terus Iya. juga ada undang Pemusik. gitaris, ya. Nah sekarang kita nih ngundang dari yang sisi pelayanan yang berbeda lagi. Cuman Cialing ini note aja dia juga pelayanan multimedia ya. Iya. Sebagai Operator lirik lagu. operator yang bisa next gitu. Iya, Dan iya, dia iya. juga pelayanan. Sekarang kita mau nanya dia nih karena dia pelayanan di katekisasi. Iya, Kita- tapi sebelum itu pertanyaan basic kita. Lu mulai pelayanan dari tahun berapa nih, Cik? Atau mulai Nah, tunggu bentar. Gitu. Nih, jadi gue mau bridging juga nih. apaan? Jadi pelayanan di tempat kita itu tuh ada beberapa alur generasi. Wah, ini gue gak tahu nih, ini Iya. baru nih. Ini jujur gue gak tahu. Ini sebelumnya ya. Gue mau nanya kenapa dia dipanggil Om sih di sini? Enggak ada panggilan kita dong sih. Mak gue juga nanya gitu sih. Emang kamu dipanggil om tuh amat? Enggak tuh panggilan semua orang. Itu Tapi kita panggil dia om. Semua. Oh gitu. Oke. Panggilan kita Ya. doang. Nah gitu dong nih. Ya. Intermezzo aja. Ya lu panggil nama kan nggak apa-apa. Lu nggak tahu. Maksudnya kita pakai nama. Jadi gue sekarang pakai kayak nama aja. Enggak, gue cuma pengen tahu aja. Oh. Kita lanjut ya. Jadi pelayanan multimedia itu ada beberapa generasi. Jadi ada generasi pertama, generasi kedua, dan yang sekarang ini sebetulnya kayak ketiga. generasi ketiga gitu. Nah, Cialing ini adalah yang generasi kedua dan tiga. Iya dong. Generasi, siapa ya? generasi pertama itu ada di RKU. Oh ya? Iya, ada yang Cidewi, Oh, itu masuk generasi pertama. yang itu. Yang kayak kemarin. Sekarang lagi pelayanan lagi gitu. Ah. Nah, jadi Cialing ini pelayanan di gedung KU5 pertama, dia adalah ALB. multimedia salah satu yang ikut pelayanan pertama kali. Jadi memang juga udah lumayan Berarti lama. Cialing ikut bangunin nembok dulu. Bangun ikut tembok. Iya. Gue yang stikerin. Jadi kalau lo lihat pas masuk pintu tangga stikernya miring nanti. Iya, stikernya miring. Nah, jadi dia termasuk generasi yang pertama. Jadi dia lumayan komit ya.
Iya. Dari KU5 terus sempat ada pandemi, hilang, terus dibuka lagi di KU5. Nah, dia tetap masih pelayanan. Gitu. Dan dia juga ada pelayanan lain. Nah, ini yang salah satu mau kita bahas adalah pelayanan katekisasi yang tadi. Ya, jadi ini Cialing ini udah termasuk yang lama lah pelayanan yang betah lah pelayanan multimedia. Gitu. Sekarang kita apaan tuh? Tadi dia nanya, gue mulai pelayanan tuh tahun berapa? Iya. Gitu. Boleh dijelaskan. Gak inget sih gue. Exactly-nya kapan? Sebelum pandemi lah ya, 3 tahun. Tapi ya pokoknya waktu KU5 itu kali lagi di develop, itu udah direkrut. Lu ngelempar CV dong berarti? Enggak sih. Enggak batu. Aduh, apaan nih? Oh, daripada lempar batu mending pelayanan. Serendam itu ya. Tapi kayaknya lebih cocok kayak didorong ke jurang gitu sih sebenarnya. Iya, bener sih. Tapi lu awal berarti memang dari GKY atau Gue baru join GKY itu maksudnya as officially gitu ya, jemaat Iya. di GKY itu 2016. Oh, oke. Jadi 2016 gue baru ikut katekisasi di sini, dibaptis juga di sini itu 2016. Pertama kali pelayanan pun kayaknya Natal tahun itu juga. Iya. Ya, sebagai multimedia. Nah, jadi waktu KU5 itu lagi di Ini develop, 2020 ya kalau 5. Saya udah lupa. lupa Apa sih 19 ya? bener-bener Iya, lupa. iya. Kayak masih belasan. Pandemi tahun berapa sih? 20. 2020. Jadi kayak belasan. Belasan harusnya. Nah, jadi KU5 tuh kayak belasan ya harusnya. Jadi kayak 2016 Natal, setahun gua nggak pelayanan, 2017 mungkin 2018 kali mungkin Bisa jadi baru sih. ada, Iya. Jadi kayak sekitar tahun itulah. Nah, karena backgroundnya gua desainer grafis waktu itu, pembina saat itu yang megang KU5 approach gitu, kayak mau nggak pelayanan di sini, kan lu belum ada pelayanan juga. Sedangkan gua bukan orang yang gampang berbaur juga sih sama orang lain gitu kan. Saya Introvert. introvert. Introvert ya. Udah Ya, ketahuan jadi- di depannya. Jadi emang pasti pelayanan yang bukan maju ke depan gitu. Kenapa salah satu yang ditawarkan gue karena ya MM kan selalu di belakang Iya. layar kan. Benar. Kita pendukung, support. Jadi ya waktu itu kayak oke, emang mau pelayanan dan emang ada nih salah satu sarana untuk melayani dan masih relate baru lah ya istilahnya sama background education dan pekerjaan gue. Jadi kayak oke, ya udah gitu. Nah, waktu itu awal-awal kita sama Icel berdua. Icel, ya tapi Icel itu aja kan kerja ya. Ya, Icel staff. Yang betul, pelayanan betul. itu dulu ada 3 orang ya. 3 tapi awalnya cuman gue. Yang pertama cuman Cialing, jadi bukan pertama, habis itu ada 1 orang lagi, Dua. dua, Cindy sama Stephanie. Lydia. Stephanie juga, Stephanie yang ada mana? korem, Oh rambutnya iya. panjang. Oh iya, jarang Habis ketemu. itu baru si Cindy ngajak Lydia. Tapi habis itu COVID. Betul. Oke, akhirnya nggak ini sih. Iya. Nah, terus yang gue juga karena kenalnya udah lama, udah temenannya lama. Nah, gue juga nggak tahu tiba-tiba dia pelayanan di Bisnis. bisnis. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya kok bisa sih belok ke situ gitu loh. Kayaknya nggak ada jauh ya. Iya, jauh. Balik lagi ke keyword yang tadi, Oh didorong ke jurang. didorong. Terus gitu. Masih dengan pembina yang sama. Oh iya benar. Iya. Masih dengan pembina yang sama. Jadi emang pembina ini udah kenal cukup lama ya, dari gua sekolah juga gitu. Dan salah satu kenapa gua bisa ke GKI ya karena dia melayani di sini gitu. Dan pada saat itu kita ngobrol aja sih sebenarnya. Terus kayak aku bilang gitu, gua bilang kayak nggak tahu kenapa nih orang-orang suka banget sih cerita sama gua gitu kan, curhat gitu. Apakah emang mereka merasa nyaman cerita karena gua kayak ibaratnya tanda kutip tempat sampah yang nggak menjudge Iya. dan nggak usah komenin juga Iya, gitu, iya. kayak dengerin Pendengar lah, doang. pendengar yang baik. Dan salah satu akhirnya ngobrolan itu menujulah ke ya udah kamu nggak mau coba aja di katekisasi. Emang ya. Itu kok bisa di katekisasi ngapain sih? Ini pertama kali. Katekisasi itu pelayanannya kali. kan mentoring. Iya. Tapi kayak itu berarti lu dikasih bekal nggak sih untuk kayak gitu? Oh iya, sebagai mentor kan kita pasti kayak at least kita tahu tentang basicnya duluan lah, kan lebih mengerti daripada menti yang baru. Tapi Iya, kita iya. udah belajar duluan kan, kayak udah belajar duluan. Cuman
kita pun sebagai mentor dipandu lagi sama Oh, oke. hamba Tuhan dan pembina gitu. Hmm. Jadi kayak nggak kayak langsung diterjun bebasin juga nih lu Iya, pimpin iya. sendiri. Biasanya yang baru tuh kita selalu tandem. Jadi udah ada berdua. yang senior, kita ikut dulu. Oke. Jadi kita bisa belajarnya dari senior juga. Oh, gini cara mereka jawab, cara mereka menanggapi mungkin ada yang pertanyaan atau yang nggak setuju atau yang kayak mau debat kayak gitu. Ada ya? Ada dong. Oh ada ya? Ada ya? Siapa nih? Saya nggak setuju nih kak. Oh, gitu. Siapa nih? Tapi kebanyakan berarti BCC itu nggak semuanya anak-anak ini ya, macam-macam berarti. Banyak. Jadi kayak ada yang dari Korem, Oh. dari Korem, usia KP sama dewasa. Ya, Hmm. yang dewasa juga. Sampai kayak lansia juga ada. Iya, iya. Yang 60-an gitu. Makanya mentornya pun range umurnya tuh beda-beda. Menyesuaikan Karena nggak? menyesuaikan. Jadi kayak kita seringnya tuh kayak ambilnya ya emang range umurnya tuh kurang lebih mungkin pergumulannya sama. KP ataupun Kalau KP dewasa yang ya. mentornya tuh kayak juga KP. umurnya umur KP gitu. Gitu sih. Cuma kenapa sih lu mau pelayanan di multimedia dan itu maksudnya apakah berdampak sama lu selama ini gitu? Multimedia? Untuk multimedia juga dulu boleh. Maksudnya aku pengen pelayanan atau pengen ngisi waktu untuk apa? Untuk atau mungkin juga ada sebagai pelarian. Aku bosen nih sama kerjaan gue Iya. terus. Ah, Pengen ketemu teman-teman yang pelayanan. boleh jujur kan ya Boleh, di sini? Boleh Boleh. dong. Buka aja, Kita buka aja. jujur. Buka aja. Buka aja. Buka aja nggak apa-apa. Apa ya? Awalnya mungkin bisa dibilang kayak ya kan gua udah Kristen. Kristen kan harus pelayanan. Oh, Kan gitu kan iya, caranya. Ya itu nggak salah juga sih. Ya emang nggak salah Ya, sih. emang nggak salah. Ya. normal. lah. Cuman apa ya? Kayak mungkin gue ceritain sedikit kayak bagaimana itu berubah gitu. Mindset. Mindset Mindsetnya itu, berubah. maksudnya kayak value Oke. pelayanannya dari yang kayak oke gue Kristen gue harus pelayanan, udah tau itu karena kewajiban aja. Iya. Cuman kan seiring berjalannya waktu kan kita juga belajar ya, kayak belajar kenapa sih kita harus pelayanan dan itu sebenarnya yang gue dapat juga dari BCC gitu. Di BCC tuh ada satu tema yang emang bahas tentang itu juga. Jadi emang setelah gue ikut BCC gue kayak baru dibukakan gitu. Oh, karena kita udah diberkati duluan, kita Tuhan tuh udah mengasihi kita duluan gitu loh. Ya kita juga harus bisa istilahnya dalam tanda kutip berguna gitu loh sebagai alatnya dia buat orang lain gitu. Jadi kayak karena itu juga mindset pelayanan gue tuh berubah dan bagaimana gue melayani pun hatinya pun beda gitu. Kalau dulu misalkan MM tuh orang bilang gampang kan. next gitu kan. Iya. Gampang. Tapi sampai hari ini gue masih nervous tiap kali mau mulai ibadah. Dan menurut gue itu perlu gitu loh. Karena pelayanan bukan suatu kebiasaan. Pelayanan kan kita kayak memberikan melayani dengan sepenuh hati gitu loh. Iya, benar-benar. Dengan hati yang mau memberikan yang terbaik di setiap minggunya lu melayani. Bener dong. Kalau udah dari kebiasaan kan kayak mengandalkan diri sendiri, gue udah bisa, gue udah jago, ngapain Iya, lagi. iya. Apalagi yang namanya latihan ya saudara-saudara. Iya. Tolong kalau presenter harus latihan. Iya. Emang makanya pelayanan itu sedikit bukan sedikit sih, lumayan menyita waktu sih. Lumayan. Gua nggak bisa bilang itu bentar ya, pasti Makanya next time. iya. Betul. Makanya gua sangat menggarisbawahi itu kita ketika pelayanan ada ke error atau apa. Jadi jangan mikir kita tuh kok bisa error sih. Nah, kita tuh emang persiapan kita juga segitu sebaik-baiknya gitu loh. Jadi Iya, bukan cuman iya. nih pelayanan cuma main-main nih kesini cuma Iya. bercanda-bercanda. Enggak, Enggak. emang banyak yang kita siapkan, banyak yang Iya. kita korbankan juga untuk pelayanan. Even itu. walaupun kita udah prepare sedemikian rupa kan tetap aja error-error yang Iya. nggak Pasti kita ada, iya. expect di hari H Betul, gitu loh. betul. Mungkin yang tadi gue bahas yang pertama kali kita emang pelayanan itu gue berani jamin yang pelayanan itu mereka emang niatnya tulus pelayanan, Iya. emang menyerahkan dirinya untuk melayani Iya. gitu loh. Bener. Nah, gue pengen nanya nih, Ci. Hmm. Kan BCC sama Mulmed kan tadi gue sempat gue main sedikit, lu kan bilang kalau gue kan
I ya, introvert. Kan begitu lu masuk bisnis kan jadi mentor kan mungkin agak beda nih. Oh iya. Agak beda. Nah, lu gimana tuh adjustment-nya atau feel-nya? Kan itu beda tuh, Ci. Itu sesuatu yang masih gue sharingkan ke menti gue sih sampai hari ini. Boleh di-sharing Bahkan juga buat tadi kan gue teman-teman. baru share yang menti yang baru-baru yang batch ini kan kita baru mulai lagi kan. Ini baru sesi yang kedua. Jadi kayak teman-teman mohon pengertiannya, saya ini introvert. Saya bilang gitu. Lu jujur di awal ya. Label kan langsung dari awal. Jujur ya? di awal. dari ya. awal gitu. Jujur di awal ya. Saya nggak bisa basa-basi. To the point ya. Saya nggak bisa basa-basi. Saya juga nggak bisa yang kayak istilahnya apa ya, ngomong yang sesuatu yang mungkin gue nggak. Biar kelihatan bagus atau kelihatan Iya, enak, kelihatan iya. manis gitu ya. Iya, nggak mau dibungkus dengan gula lah istilahnya Iya, ya. Jadi ya udah disclaimer lah dari awal. Cuman awal-awalnya ya pasti struggle gitu. Cuman ya satu hal yang gue tetap lakukan sampai hari ini ya gue doa sih. Setiap Iya, kali mau doa mulai penting. doa, Tuhan tolong pimpin diskusi hari ini. Kalaupun maksudnya ya biar Roh Kudus yang bimbing gitu Iya. kan ya. Iya. Kayak kita kan nggak ya, pengetahuan kita kan ya terbatas. Iya, benar. Bisa aja gue juga lupa di tengah jalan Iya. dia lagi nanya apa dan gue nggak bisa jawab gitu kan. Cuman ya sampai hari ini ya ini udah batch keberapa ya? Udah hampir 10 batch mungkin. Ya, mentoring lumayan lama. udah lumayan lama Lumayan lama ya? soalnya. Kalau tahun lalu kemarin gue sempat cuti karena ikut VPC dulu, jadi nggak PCC. Iya. Itu jadi kayak ya pimpinan Tuhan sih. Kalau misalkan bagaimana gue survive sebagai I dan tapi mentoring. Iya. Itu kan biasa kalau orang I yang gua tahu ya, itu sangat-sangat menghindari untuk Ketemu orang baru. orang banyak, apalagi Iya. orang baru itu Karena menyedot karena energinya aku sih. juga sama itu menyedot tenaga loh. Energinya menyedot. Menyedot tenaga. energi lo pasti kesedot parah sih. Dan setelah itu biasa kalau ketemu orang banyak tuh, kalau gue pribadi gue kadang pengen menyendiri buat nge-recharge sendiri. Iya. Oh tapi itu pasti. Iya. Iya, kayak lu butuh text time, kayak lu sendiri dulu lah gitu kan. Berarti apa, pelayanan itu bukan cuman datang ngomong sana ngomong sini, banyak yang kita siapkan juga. Iya. betul. Jadi kayak Ci Alik ini dia udah siapin mental lu. Mentalnya sih. Mentalnya sih kayaknya lumayan ini ya. Dari yang tadi berarti dia sempat membahas dia niat pelayanannya adalah gue udah Kristen mesti pelayanin. Iya. Sampai sekarang dia dengan pemikiran yang baru, dengan konsep yang baru, ketika Tuhan udah melayani ya dia juga harus melayani Yes. gitu dengan sepenuh-penuhnya. Iya, paling satu lagi yang mungkin gue mau share. Mungkin ini bagi kaum introvert yang lain gitu. Kaum introvert, Dia Hadir. dengerin kaum introvert kamu dan kamu yang di sana. Aja Ci. Jadi kan kayak kita kan salah satu panggilan sebagai orang Kristen tuh harus mengabarkan Injil kan. benar. Yes. Betul. Nah, orang A itu nggak mungkin ketemu orang baru di pesawat lah. Iya. Sudah kenal Tuhan belum? Si kenal. kenal. Si kenal. Yang ada kamu siapa? Langsung terbata-bata. Ngomong apa lagi dalam hati. Aduh, gimana nih biar enak orangnya, gimana nih ya kan? Pasti gitu. Iya, Yang iya, ada capek sendiri. Iya. Jadi kayak mungkin awalnya waktu ikut itu kayak merasa didorong ke jurang aja gitu kan, kayak dijebak lah istilahnya Iya, ya, iya, kayak dijebak aja karena mereka butuh orang gitu. Tapi ternyata gue menemukan, oh ternyata gue bisa mengabarkan Injil melalui sarana ini dengan cara yang lebih nyaman. Mungkin Tuhan kasih dengan lebih nyaman daripada lu ketemu orang baru yang bener-bener stranger dan lu harus memulai kayak lu percaya Tuhan nggak gitu. Iya. Pendekatannya otomatis berbeda dong. Iya. Pendekatannya otomatis berbeda. Berarti secara nggak langsung keluar dari zona zaman dong. Betul. Pasti. Keluar dari zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman cuma masih dengan bimbingan. Oh, oke. Nggak langsung dilepas gitu ya. Ya, itu Terus sih. sekarang kita nanya, multimedia yang dulu sama yang sekarang ada bedanya nggak sih? Bedanya Mungkin ya. kan karena beberapa nih kayak Calvin kan termasuk Iya. yang baru untuk generasi yang ini. Iya. Kira-kira ada bedanya nggak sih selain alat ya? Selain alat, selain pembina, selain apapun itu gitu. Apa nuansa? Karena kan gue kan nggak tahu yang dulu gimana ya. Yang Bukan sekarang berarti- emang gimana? Ada apa nih? Ada apa? Ada yang berantem? Enggak dong. Enggak dong. Baik, kita Spoiler buat episode selanjutnya. kita begini kok. Sohib. Nggak ya, aku pengen tahu dulu kalau yang sekarang gimana? Kalau yang sekarang yang dari yang gue tau, gue mungkin intermezzo sedikit, gue kesini tuh 2019
Satu. 22. Enggak, belum lahir gua. 22. Oh, ada 3 2022. tahun ya. Oh, Tapi gue pelayanan itu pelayanan pertama itu 2023 Natal yang Amazing Love. Itu pelayanan pertama yang Iya. event gede. Mhm. Sebelum itu gue masih biasa, cuman kayak next lagu lah, awal-awal kan kita semua diajarin itu kan. Mhm. Menurut gue sih untuk pelayanan sekarang udah oke. Maksudnya dari kacamata gue ya, itu udah oke. Maksudnya dari orang-orangnya juga mungkin ada beberapa yang dulunya nggak kenal jadi kenal, karena gue kan kesini juga ngerantau. Jadi gue nggak bisa compare yang gimana-gimana karena gereja gue yang sebelumnya juga belum sebesar ini gitu loh. Karena ini lumayan gede. Ya. Jadi gue pikir oh gereja-gereja sekarang tuh yang lebih besar-besar tuh kayak gini loh gitu. Jadi menurut gue sih cukup GKI mantap. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini MC-nya kenapa ganti ya? Nggak apa-apa sih. Tapi ya itu mungkin gambarannya. Iya, itu gambaran gue. Nah, kalau kita yang dulu boleh. Kalau kita yang dulu kan kita dulu sepi ya, Iya. kayak yang pelayanan tuh paling nggak nyampe 10 bahkan. Oh, Jauh lah. jauh. Ya? Jauh bahkan dari angka 10 ya. Berarti Tapi itu kan aja dulu ya? sempat ada yang pegang kan 22. Iya. Iya. Sepi. Lima. Iya. Jadi instead of perbedaan jumlah orang, terus kita sekarang juga udah pindah gedung. Sebelumnya kita di ALB kan. Dan sekarang kita ada di Eben. Sebenarnya ada yang berubah dan tidak berubah gitu. Kalau yang berubah itu ya secara yang kelihatan sih menurut gua yang kayak alat-alatnya, Iya. pertambahan orangnya. Tapi secara apa ya? Hubungan relasi antar pelayan MM tuh nggak berubah menurut gua. Even gua yang sebagai generasi awal pun masih bisa kan kayak Iya. temenan sama kalian yang generasi yang lebih baru gitu. Dan bukan tim yang apa ya istilahnya ya, nggak membaur satu sama lain gitu ya. Semuanya tuh bisa baur dan ya melayani bersama satu hati. Jadi itu yang nggak berubah menurut gua. Gitu sih. Jadi kayak kenapa masih betah ya karena ya di MM seru-seru aja. Mungkin ini juga ini ya, mungkin karena kan gue yang ngurus MM, jadi gue melihat tuh pelayanannya banyak nih, ya kan. Terus gue berpikir takut pada bosen atau apa, jadi makanya gue tembak-tembakin untuk pelayanannya ganti-gantian. Gue bikin sistem. Bahkan Cici Aling ini itu yang sebagai introvert ini saya suruh dokum. Sebelumnya banyak orang yang nyuruh dan dia nggak mau. Lobbynya lama ya. Iya, lo setelah gue sama gue ke lobby, ayolah cobalah, dan dia mau melakukannya walaupun 3 kali. Iya. 3 kali dia mencoba karena udah sama aja rasanya gitu. Gini ya udah nggak apa-apa, paling nggak mencoba. Jadi emang gue tuh nggak demen melihat orang yang kayaknya ini orang kayaknya mainnya enak amat, cuma di depan PC, cuma di depan mixer, coba deh yang lain gantian. Karena semua itu berawal dari coba-coba. Betul. Sedikit. Jadi gue juga pengen lihat tuh anak-anak zaman sekarang tuh, karena gue ngeliat mereka punya banyak tenaga ya. Jadi punya berbeda dengan generasi kita yang sebelumnya, dunianya dan Beda usia. Iya, usia beda. Beda Terus generasi. kecepatannya juga berbeda. Kalau kita dulu kan mesti ngeliat dulu tiba-tiba listrik mati. Dulu pernah. Diungkit lagi. Apa nih? Ada apa nih? Gue nggak tahu nih. Salah satunya gitulah. Jadi ya gue demennya sama anak-anak sekarang banyak yang pelayanan di tempat kita, dan sebagian besar buat gue introvert juga, tapi mereka juga mau pelayanan berbeda-beda juga. Maksudnya berbeda itu dari bukan cuma next lagu, ada kamera, ada apa. Iya, benar-benar. Lu jangan merusak image gue dong. Gue sekarang nggak dokum, gue masih pegang lighting kan. Iya. Dia ada lightning. Itu pun setelah gua tanya juga. Ini lu nggak bosen bertahun-tahun depan komputer? Enggak. Itu juga enggak. Dengan santai, tanpa muka berasa bersalah. Oh iya. Seru kan menikmati Gantian juga. lah lu megang ini. Itu kan juga kenapa? Karena dulu banyak anak baru. Iya. Kita banyak anak baru. Biar mesti di belajar. rolling. Iya, di rolling gitu sih. Nah, sekarang kita ingin tanya lagi nih ke Cialing. Kira-kira katekisasi dan multimedia tuh ada hal-hal yang lu dapat nggak sih dari multimedia ke katekisasi, atau sebaliknya dari katekisasi ke multimedia? Hal-hal itu seperti contoh motivasi atau membawa diri lu ke pelayanan. Kita pelayanan pasti orangnya berbeda dong. Lu di katekisasi berbeda, di multimedia juga berbeda gitu. Nggak terlalu sih
maksudnya kayak perbedaannya tuh nggak terlalu beda-beda banget secara dari misalnya rekan sepelayanan. Kalau cuman bedanya kalau misalkan yang di BCC itu awal-awal gue tuh junior. Iya lah. Kamu juga masa langsung junior. Iya, nggak mungkin Cuman kan tiba-tiba. kalau di MM kan senior. Widih. Iya. Siap, Tapi siap. kan awal tetap junior juga lah. Oh iya, awal tuh. Cuma pasti emang udah. Iya. Cuman kayaknya mereka saling melengkapi sih. Kalau misalnya gue bilang bohong banget kalau gue bilang gue nggak pernah bosen Iya. layanan. Pasti ada dong. Pasti, Kayak lu apa ya? At the same Lebih some point ini lah. lebih ke arah BCC sih sebenarnya. Ini gue juga kadang sering sharing sama rekan-rekan mentor juga yang lain. Kalau MM kan mungkin kita sempat di rolling kan. Iya. Ya itu sih. Terima kasih Bapak Alphonse sudah Ya, di rolling. sama-sama. Dan mungkin karena kita sekarang jeda orangnya udah banyak, kayak dalam 1 bulan pun kita paling dapat 2 atau 3 kali. Jadi nggak setiap minggu gitu ada Bentar, pelayanan MM 2 sampai 3 kali. Seminggu kan 4 atau 5 ya? sebulan. Sebulan. Tapi bulan ini gue dapat Oh 3 iya, kali. iya. Iya, jadi kayak gitu sih. Kadang bisa lu sebulan sekali. Oh iya bisa iya. 1 sampai 2 kali deh kalau gitu saya ralat. Iya, iya. 3 tuh kalau dibutuhkan. Iya, betul. Biasanya 5 minggu. Bisa 5 minggu ya, 5 minggu. Nah cuman Berarti- kalau untuk BCC itu agak sulit ya. Maksudnya kan kalau misalnya MM tuh teknis, Iya. lebih ke teknis gitu. Iya, benar-benar. Gua nggak berurusan sama orang langsung gitu. Iya, iya, iya. Ya excitednya waktu melayani bersama, terus semua berjalan dengan smooth. Iya. Walaupun ada salah pun biasa kita ketawain aja. Iya. Dan itu satu keseruan yang bisa ditemukan di MM gitu kan. Ya itu mungkin tuh Mil, ada kesalahan, ada kebingungan. Kadang Iya. gini, kalau ada masalah, yang paling seru tuh ketika operator slide melihat operator video melihat lighting melihat sound, Iya. sound melihat operator ini. Kita sering lihat nih apa yang Soalnya terjadi. apa nih? Apa nih? Iya, Apa jadi nih kok gitu? Kok bisa gini kok bisa ini kayak gitu sih. itu udah pasti sih. Melihat sambil senyum-senyum Sambil- sendiri. Itu udah pasti. Ya, Tapi ya tadi sempat yang gue bilang kemarin kita tuh ada lembar SOP sekarang. iya. Jadi kalau ada masalah ada apa kita ada catat, jadi kita bisa tahu next kita kenapa nih ada apa. Jangan Lanjut. lupa logout WA. Oh iya. Lanjut juga pernah. Gua lagi. Oh sih ini ya. Lalu. Oh, iya, iya. Episode, Itu yang dulu episode minggu lalu. Iya, episode episode yang sebelumnya lah dia Iya, udah iya. pernah mengaku dosa ya. Video warta, Pak. Lucu banget tapi itu habis itu kita lihat-lihatan doang. Iya, seperti itu. Ada lu ya? Ada, kita eye contact tuh Oh iya, sama Coach Iwi. itu relate Itu banget. kocak sih, itu kocak banget. Ya, lanjut. Ya, kalau Gimana? BCC itu lebih sulit karena Iya sih, pasti. temanya kan selalu sama, walaupun ada beberapa tema yang mungkin di mix di setiap batchnya. Iya. Cuman yang kita dengar kan selalu sama, walaupun kadang pembicaranya beda, tapi kan at least intinya nggak mungkin berubah kan. Iya. Dan apa yang kita diskusikan sama menti mungkin akan kayak pengulangan Iya, gitu. Repeat, Nah repeat. itu waktu setahun 2 tahun buat gue masih oke. Oke. Karena gue sempet banget inget gue cuti karena gue udah merasa Jenuh banget enggak? bukan jenuh sih, lebih kayak robot. Iya. Gue udah nggak melayani dengan hati. Feel-nya nggak ada, iya. Iya, iya. Jadi gue nggak merasa punya hati mau mengayomi menti gitu loh, kayak pengen memperhatikan. Ikutin template aja. Jadi Iya, kayak iya. ngikutin template aja Kayak gitu. datang gini-gini, dah saya pulang. Iya gitu kan. betul. Jadi kayak waktu udah gue ngerasa kayak gitu, waktu itu gue jelasin sih ke ketuanya sama pembina, ya boleh nggak sih gue cuti dulu gitu, Iya, iya. kayak ribut, Iya, bisa. Pasti, di restart lagi lah Iya, istilahnya dari otak sama hati. Gitu. Cari lagi jalannya kan, Cari lagi motivasinya. jalannya. Iya, tapi bukan berarti gue berhenti MM. Nah pada saat itu MM yang masih gue jalanin, dan MM itu yang bantu gue juga tetap masih aktif pelayanan gitu. Jadi mereka saling membantu lah istilahnya. Walaupun gue nggak BCC, MM tetap jalan dan masih pelayanan juga. Jadi nggak benar-benar lepas dari pelayanan gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya akhirnya ya kayak MM tuh memaintain juga pelayanan gue di BCC gitu sebenarnya. Iya, iya, paham. Jadi ya kadang gue melihat si Cialing ini emang sangat sibuk lah sekali kalau di hari Minggu. Enggak ya. Enggak ya? Enggak ya? Enggak.
Ya kalau misalnya seharian kan. kalau Iya seharian, dia sibuk dong berarti kalau misalnya. seharian. Ya benar sih. Ya gitu. Tapi gue melihat dia pelayanannya sangat bagus sekali. Gitu. Iya. Bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang mau pelayanan. Benar. Bagaimana melayani dengan hati, tapi ketika lu udah merasa ada yang salah, lu berhenti. Itu penting sih. Kesadaran itu tuh penting sih. Iya, nggak sih? maksudnya lu udah tahu salah, bukan yang gimana ya? Maksudnya lu ketika lu sadar di dalam diri lu ada yang salah, lu mundur dulu gitu loh. Lu introspeksi dan lain-lain. It's Lu- okay, Ya gitu. it's okay, maksud Dan- gua It's nggak okay. apa-apa. Dan itu juga Dulu. terjadi di multimedia. Ada beberapa yang pelayanan kayak, kok aku mau ini dulu dong, Break dulu. break dulu Oh ya? selama 6 bulan, 3 bulan. 6 bulan. Iya, ada, nggak apa-apa. Nggak apa, normal itu tuh normal kok. Mungkin karena dia, tapi breaknya itu tiap orang beda-beda. Mungkin kalau Aling tadi dia merasa ada yang salah, tapi mungkin dia ada yang kuliah, ada yang fokus kuliah, ada yang tukeran mahasiswa ya kan, ditukar. Oh iya, Ya, ada. Nggak tahu lagi gua. Ada beberapa lah. Gua jauh dari berita-berita. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi Jangan, mereka jangan, nggak bisa, jangan. nggak bisa, Jangan nggak sih, bisa, jangan. nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kita nggak pernah ini gitu. Dan untungnya mereka kembali lagi sih. Gue sempat merasa takut sih ketika dia izin itu, aduh kayaknya nggak balik lagi. Tapi enggak loh, mereka balik lagi dan mereka betul masih sampai sekarang pun masih pelayanan dengan Sepenuh hati. sepenuh hati. Yang penting hati mereka tetap balik untuk pelayanan. Nah, ngomong-ngomong pelayanan, Hmm. ada nggak sih selama lu pelayanan nih Ci, dari baik di sisi Muhammad atau keduanya yang berkesan? Berkesan? Ada nggak? Satu aja. Tunggu, berkesan tuh maksudnya apa nih? Elaborate. Memorable lah. Memorable? Yang menurut ini pelayanan paling Ya, atau berkesan. mungkin nih. ada lu ketika lu lagi mentor di PCC ada, oh gue seneng nih bisa ngeliat dia kayak gini. Iya, iya. Jadi Oh. at some point kayak lu ngeliat, oh ternyata dia Atau berhasil lu atau gimana. lagi KU5 lu ngeliat nih hari ini timnya enak banget ya gitu, komunikasi banget sampai saya pusing kayak gitu. Kayak gitu ya kan. Aduh saya tenaga saya kesedot dia, saya introvert soalnya. Gitu. Bisa kayak gitu kan. Kayak kenal tuh. Kayak kenal tuh gua. Iya. Tapi kayak se-introvertnya gue kayak kalau misalnya udah sama orang yang deket kayak gue nggak Iya, terlihat iya, se-introvert iya, itu iya. sih Iya, sebenarnya. pasti itu Iya, pasti. ya makanya tadi saya bilang, mungkin kayak gitu, ada enggak gitu. Yang terakhir Sama kayaknya yang- gua tahu. Saya cuma nanya, kan itu contoh, Iya, bukan contoh. tahu, ngerti Contoh. Iya, bener gua Contoh. tahu. Karena kan emang saya juga introvert. Kalau ketemu, karena buat gue juga belajar tau. Gue ketemu pelayanan, makanya gue sering mengingatkan ke teman-teman yang mungkin pengurus kayak Nathan, Kelvin, Bayuri, dan Stephen untuk ketika ketemu yang pelayanan itu ya diajak ngobrol, jangan kita suruh sendiri. Iya. Dan itu juga belajar, walaupun sebenarnya kadang malu tapi ya basa-basi untuk ngobrol aja. Dan nggak perlu kelihatan baik sih, cuman ya normal aja. Gitu. Biar suasananya enak, namanya kita kan tim, jadi nggak perlu masa ada tim MM lain, nggak mungkin dong gitu. Oh, Mungkin. gue mencium ada topik lain. Nggak ada. Maksud gua kayak gitu, maksudnya emang sih kita kadang kita ada kayak circle sendiri atau apa, cuman yang gue berpikir circle kita ini ya kita luasin aja. Iya, iya. Gitu. Ya walaupun Nggak apa-apa. tetap circle tuh normal sih dalam sebuah lingkungan tuh pasti ada Pasti kan. ada, pasti ada. Tapi ya Gua nggak bisa ketika menutupi pelayanan ya profesional, semua tuh tim, semua teman, jadi saling Iya Saling sih, melebur lah. tapi itu kayak tergantung orang kali ya. Iya. Maksudnya Iya, kayak iya, makanya gua tergantung sendiri pun walaupun ya mungkin gua jarang banget hangout Iya, iya, sama iya. kalian gitu kan, ya yang emang circle main bareng gitu. Gua nggak merasa left out juga gitu. Iya, 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 Karena itu ya, itu ya yang kita sepelayanan satu tim ya udah gitu loh. Iya. dan kita ya maksudnya satu tim itu bukan berarti harus bersama-sama. Iya, betul. Yang penting sebenarnya tanggung jawab sih kalau Iya. gue lihat. Karena Ya, profesional aja lah. betul, Iya, iya, kurang lebih gitu. Pelayanan tuh tetap pelayanan harus tuh profesional. Gitu. Ya, masa mungkin lu pelayanan datang kesiangan sorry terus lu pelayanan nggak mungkin kan? Kayak gitu. Iya. Ya kan gitu kan. Tapi kan nggak ada kan? Kita nggak ada kan? Kita normal semua, baik-baik semua kok yang Iya. pelayanan. Nggak ada yang kayak gitu. Semoga videonya tayang ya. Yang bagian ini ya. Nah, ini offset sih. Balik lagi. Ada nggak Ya, pelayanan ya, yang ya, ya, memorable? belum jawab ya, Belum jawab nih. Gua nungguin soalnya. Momen-momen Ada nggak yang memorable baik dari memorable ya. Tapi harus yang lagi di KU5 nggak sih? Nggak harus. Ya? Nggak harus bebas, Makanya bebas selama- kategorisasi aja pun kalau lu Iya. ada. Nggak, Mungkin makanya- ya lu ketemu orang. Ini orang mungkin dari awalnya Mungkin pergi. masing-masing deh, masing-masing. Ya boleh masing-masing Boleh, juga kalau ada boleh. Kalau waktu pas pegang MM gue inget banget pelayanan pertama Natal gue
Natal hari tanggal 25 pagi komputer mati. Oh iya, itu kita sempat bilang. Komputernya mati. Itu masih masih awal ya. Atau tapi gue ada satu cerita lucu sih Biar sama ya boleh. Aling. Ingat banget. Jadi gini, gue membuat sistem pelayanan itu adalah untuk mencatat liturgi di kertas. Oh, yang itu ya. Ya kan? Jadi kita selalu mencatat urutan lagu. Iya. Iya. Gunanya apa? Gunanya kalau lu kenapa-napa, lu besoknya bisa dipegang dengan yang lain. Oh iya. Iya dong. Nah, Benar. pas itu gue pernah bilang, "Ling nih jangan lupa catat." Ah enggak lah, gue pasti datang. Besoknya dia mencet-mencet, gak datang. untung lu bikin lu urutan gitu. Lu pernah inget banget tuh gue. Inget banget. Rebel kan, gua rebel. Ih, dia bilang, "Ah nggak usah lah, emang gue bikin kan, Ling, nih liturgi, bikin buat urutan karena kita pelayanan." Enggak, itu berarti hari Minggunya yang si Alingnya sakit. Sabtu, sakitnya Minggu. Iya. Hari Sabtu gue bilang, ngapain bikin gini? Gunanya buat kalau lu misalnya kenapa-napa, karena kita nggak pernah tahu ya Ada hari Minggu backup, ya. ya. Pelayanan kan datang dari mana aja tuh. Iya. Dan itu yang gue tegasin bukan masa catatnya sih, tapi cara urutannya. Karena gue Iya. kalau nulis kan B dan ref. Nah, si Aling ini kadang suka nulis namanya Chorus lah, C Iya, atau apa. iya. Enggak ya, gua 1-2 dari Iya, 1-2. Aku bilang, Ling, ini 1-2, kalau yang pelayanan baru ntar bingung. Enggak lah, besok gue pasti datang. Besoknya kan gue mencret. Untungnya gue yang menghandle, gue tahu lah 1-2. Iya. Karena tiap orang tuh kalau teman-teman belum tahu, kan kita kalau misalkan latihan yang Hamin satunya itu kan Iya. kita ada susunan liturgi. Itu kan cara orang kan beda-beda ya. Iya, Ada yang iya. nulis nomor slide-nya, ada yang nulis B1, B2, ada yang nulis V1, V2. Oh, baru tuh ini. Iya, yang sekarang ini baru, iya. Kan ulang Iya. orang. Ada yang nulis nomor slide-nya. Iya. Wow. Ada. Ada. Tapi kita udah kasih tahu jangan. Iya, Ganti, udah pakai jangan. meter baru. Kalau bisa jangan sih. Iya. Dulu kayak gitu tuh kocak sih tuh gue bilang. Gue ada satu kesalahan lagi, gue baru Apa? gua lagi lihat video ya, kameramen kita. Hah? Gue buang kan. Oh iya. Jadi ada yang habis latihan besoknya dibuang apa dia? Dicari mana aja tetap. Jadi kita kalau pelayanan itu kita ada dua kamera, dua komputer. Dua komputer. Kayaknya gue tahu deh itu. Iya. Pagi-pagi dicariin. Catatan gue mana? Diangkat-angkat. Kayaknya udah gue buang kalau ada Cali ngomong gitu. Gue kira punya anak orang mau dipakai. Maafkan. Ya kayak gitu itu cerita-cerita lucu ya. Jadi kita kembali lagi. Iya itu. Iya, Apa kira-kira yang apa? MM. Yang Itu mengesankan. sih yang komputer mati. Iya. Epic sih itu. Ya karena untungnya itu deket-deket ending ya. Ya walaupun liriknya hilang ya, Iya. masih bisa nyanyi. Iya. Coba itu seru aja gitu kayak. Itu COVID bukan sih bukan nih? Belum. 2016 atau 17 pokoknya Iya. nggak tahu. Ya, itu sih. Kalau misalkan BCC yang memorable itu mungkin waktu lu bisa ngelihat menti lu setelah kelar BCC akhirnya dia punya komunitas lagi yang baru. Iya. Terus dia berkembang di komunitas itu dan sekarang dia banyak pelayanan juga. Itu kayak satu achievement gak sih yang kayak Iya, pasti. dia dulu menti gue. Iya. Nggak terlihat tapi Iya gitu. Feel-nya Melihat orang berjalan di jalan yang benar sukses tuh kita seru tau. Iya nggak sih? Iya, apalagi ya Ya walaupun bimbingan yang gitu kita kan. lihat nggak selalu berhasil ya. Iya nggak semuanya. Cuman Tapi ada yang kayak berhasil. ya kan semua balik lagi itu kan saya ya mungkin ada yang hilang atau yang Iya. ada yang nggak lanjut juga di tempat hilang. kita. Iya hilang. Literally hilang. Hilang kembali lah. Ya cuma maksudnya kayak ya itu sih kayak yang tadi lo bilang mungkin dia minta cuti Iya. lama. Cuman gue selalu percaya kalau emang dia bakal ditempatin tempatnya dia akan balik. Kita nggak bisa paksain Benar. Itu penting sih. Makanya Iya. gue merasa ya maunya kalau- kita gitu loh. Balikin aja ke Tuhan ya. kalau makanya gue bilang gue merasa pelayanan itu emang harus dari hati sih yang pertama ya. Makanya gue bilang mungkin di sebelumnya lu kalau mau pelayanan asal lu niat aja udah dari hati itu udah lebih dari cukup sih. Iya. Kita tinggal belajar dan bertanggung jawab. Iya. Ya nggak sih? Karena kalau dasar lu udah baik, ya pasti ada aja jalannya. Niat lu udah baik itu sih menurut gue Bahkan pasti ada kadang aja jalannya. mungkin hampir sama kayak Caling bilang, ketika lu udah punya niat hati pelayanan tapi di tengah-tengah lu merasa kayaknya bukan jalannya gua nih. Nah, ngomong aja, kita nggak Ngejudge. akan oh ya udah kalau lu emang mau ini ya nggak apa-apa, kita nggak masalah, kita nggak akan nggak akan jauhin, nggak ada kan yang kita jauhin kan? Nggak ada. Iya, maksudnya ya kita kasih aja kesempatan lu mau pelayanan seperti apa bebas, kalau emang lu belum waktunya ya udah nggak apa-apa kayak gitu ya dong. Bener lah. Gitu sih ya. Mungkin
seru ya kita Seru. bisa ngelihat dari sisi katekisasi itu juga udah pelayanannya rada lama kayak gitu kan. Generasi awal ya, sepuh, salah satu Ini generasi sepuh. ada nggak sih yang lu sebelin di Dari pelayanannya? Tapi bukan gua, kita nggak ngomongin orang ya. iya ya. Ya mungkin dalam hal apa kayak Hmm, kayaknya ini kayak gini nggak usah lah gitu. Mungkin ya maksudnya atau apa gitu. Atau mungkin sesuatu yang sempat menjadi batu sandungan lu lah ketika melayani. Mungkin ya. Tapi kalau contoh mungkin ada beberapa orang yang aduh mau pelayanan tapi Sabtu dia mesti kuliah atau apa misal. Jadi ya hari Minggu dia pelayanan bisanya cuman yang tanpa latihan. Sempat ada yang cerita, gue sebenarnya pengen megang ini nih, cuman gue Sabtu gue kuliah. Gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, ntar aja coba hari Minggu. Gue kasih dia bulan pertama, karena kan nggak ada dulu masih gabung sama Korem, jadi bisa latihan. Kayak gitu sih. Kira-kira ada nggak sih yang bikin lu Kalau sebel? dari sisi sih gue bisa dengan yakin bilang nggak ada sih sejauh ini ya selama gue melayani gitu. Lu bisa yakin bilang nggak ada kan? Berarti ada dong. Ya kan saya bukan manusia sempurna yang tanpa dosa ya. Bener. Saya manusia berdosa yang bisa jatuh juga. Iya normal kok manusia jatuh itu. Iya kan kita yang penting nggak nyebut nama kan. Nggak sering, paling kayak cuman 1-2 kali aja sih. Yang gue inget aja ya, gue 1-2 kali dari sebulan. enggak. Selama gue melayani. Selama melayani Gua dikit kira lah. tiap bulan. Kan gue kan nggak bisa berekspektasi semua orang tuh kayak gue gitu kan ya. Bener itu Ya kan? itu yang Bener mesti dong. kita turunin sih. Iya, bukan turunin lah. Maksudnya kayak kita harus bisa lihat orang lain Iya, secara iya, netral, iya. gampang ngejudge gitu dong. Cuman kan Bener. kadang Susah. ya susah sih. Susah karena banget. kadang gue ngerasa harusnya segini standar lu. Iya. Tapi kok sulit gitu loh, kayak paling gampang lah apa ya istilahnya, latihan. Yang tadi gue sempat mention juga. Iya. Bukan berarti kalian nggak boleh izin latihan ya, enggak. Cuma maksudnya selama reasonable, oke gitu loh. Cuman kayak mungkin selama ini kita udah mencoba mengakomodir lah ya. Iya, Kayak misalnya iya, kan yang nggak bisa latihan ya udah dia pegang yang lain gitu. Jadi udah terhindari lah. Cuman kalau kadang- dulu banget tuh pernah kejadian kayak gitu. Iya. Iya. Sorry nggak bisa datang karena ada apa gitu. Iya. Terus kayak akhirnya bisa lah nggak usah latihan. Oke, ya udah kalau lu yakin bisa silakan gitu kan. Iya. Tapi ternyata pada hari H Kenapa-napa. prakteknya kan kenapa gitu. Tapi Itu gue yang juga harus baru ingat sih, dihindari. emang beberapa kali Caling udah ngingetin gue sih. Wah itu latihan nggak ikut latihan sih gitu sih. Terkaenakan lo atau apa kayak gitu kan. Ya mungkin gue juga udah pasti ngomong ke tim yang lain, teman mungkin kadang nggak ada orang atau mepet. Iya. Kadang berbagai macam situasi lah. Betul. gitu loh. Tapi ya gue bilang tadi gue juga mikir, aduh kadang ya mau gimana emang nggak ada orang. Iya. Kan? Makanya kadang dialihkan atau apa. Iya, biasanya kan sekarang kita alihkan kan, ya kan istilah kita mengurangi resiko Resiko salah. ya, mengurangi gitu. resiko kesalahan. Itu sih. Terus paling ya yang namanya manusia ketemu manusia yang lain kan kadang ada yang nggak cocok. Iya. Iya. Kali ini bukan saya yang dibahas. Bukan saya tidak tahu ini apa. Saya tahu ya. Tapi gua tipe orang yang kalau gua nggak suka, maksudnya gua merasa oh kayaknya gua nggak bakal bisa nih kalau misalnya partneran Tapi sama itu dia. penting sih. Gua akan selalu soundingin sih ke ketua. Iya. Tapi itu penting sih. Karena kan ini namanya lu ketika lu mau pelayanan atau apa ya pertama buat gue juga lu mesti nyaman dulu sama lingkungannya sih. Iya kan. Makanya mungkin kalau lu udah gak nyaman sama lingkungannya ya lu harus ngomong sih. Nggak akan Ngomong, maksudnya Iya. ngomong jangan tiba-tiba ngilang gitu Betul. loh. Maksudnya gue juga nggak mau. Maksudnya gue juga nggak mau yang merusak Iya. kerja sama tim kan. Gue dengan sadar diri tahu gitu. Mungkin permasalahannya ada di gue. Cuman ya gue soundingin gitu loh. Kayak mungkin better jangan dipasangin sama yang ini gitu loh. Karena mungkin ya emang karakternya kayak gitu. Iya. Dan gue masih belum bisa terima gitu aja gitu. Iya, Jadi next time kayak lah ya. lebih baik Bukan nggak next usah time, bukan bareng. next time. Enggak, Ini text time lah. Maksudnya Oh, butuh iya. waktu dulu, butuh text time waktu dulu. ya bener text time ya maksudnya kalau misalnya hari bareng dia pegang yang lain maksudnya nggak partneran sama gua nggak masalah Iya, gitu nggak ada masalah secara personal lah intinya Iya. cuman kalau misalnya untuk kerja bareng kayak mungkin lebih baik nggak bareng gitu Iya. karena kayak
beda value mungkin, terus beda point of view juga. Yes. Itu penting sih, pasti ya buat gue pasti beda cara pandang sih. Pasti penting. itu nggak bisa dipungkiri sih, karena setiap Iya. orang punya cara Karena, pandang masing-masing. Untuk megang multimedia itu emang butuh fokus ya, salah satunya, Mm-mm. dan butuh mungkin sedikit kemampuan multitasking ya. Yap. Karena Iya. lu mengorganisir lagu dari kita total ada 5 lagu, dan emang walaupun Dan cuma banyak 5 yang itu, harus Cuma dicek 5 juga, ya. iya. walaupun cuma 5 itu tapi nggak se-5 itu loh. 5 itu udah kayak lo ketika nonton operator lo kan merasa kok kalau gue ikut kebaktian cuma 1,5 jam, ketika lo operator lo bisa ngerasa 3 jam kok ini lagu nggak kelar-kelar. Iya. Padahal lagu Terus, cuma iya. segini. Terus apalagi ditambah khotbah, kok khotbah ternyata lama banget. Padahal tadi pas lu lihat jam lah baru setengah 12. Iya. Gitu. Makanya kayak gitu sih. Mhm. Jadi kita banyak belajar banget nih dari Cialing, mulai dari dia pemikiran pertamanya pelayanan sampai sekarang dia berubah, ya kan? Tadi juga udah banyak sharing. Gitu. Mindsetnya juga banyak yang berubah, kita banyak belajar lah di episode kali ini ya. Benar. Semoga berguna ya. Iya. Tapi gue boleh nggak minta satu? Apa? Pelayanan tuh menurut lu tuh apa sih? Dari Layanan. menurut lu ya? Mhm. Layanan itu mengembalikan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita sih. Benar. Aling 2025. Iya, benar. Oh, tapi harus gitu kan. Iya. Iya sih, emang benar. Kita yang dan menerima berkat duluan buat kenal Tuhan, merasakan yang namanya anugerah, kasih gitu Iya. kan. Ya kita share lah melalui pelayanan kita ke orang lain gitu. Oke. Iya. Ada yang kram. Baru gue mau ngomong kalimat lagi. Lanjut. Ya udah itu aja. Iya, tapi buat gua emang bener sih. Bahkan bisa kita ada podcast kayak gini itu bukan cuman iseng atau apa ya, karena emang tujuannya adalah ya emang untuk mencari teman-teman yang mau pelayanan, yang denger atau apa, emang untuk benar-benar melayani gitu loh. Yes. Bahkan kita sempat ngobrol kemarin sama pemusik, kita sempat iseng nanya, kadang lo ketika jadi musik itu lo pemusik gitar gitu ada niat untuk kayak wah gue keren nih main gitar di depan gitu. Ternyata dari mereka pun juga enggak, emang dia tuh Nggak selalu. demen main gitar, demen musiknya gitu loh. Emang dia terjun itu emang betul-betul pelayanan juga gitu loh. Jadi nggak ada pikiran kayak buat gue pengen show off atau Show apa off, sih nggak. iya. Nah, iya. Lagi kalau di multimedia apa sih yang bisa di show off? Cuma nggak kelihatan. Ada. Semua mata ke depan, kita di belakang. Iya, ada yang mau di show off gitu. Bahkan dokum pun lu yang lihat orang, bukan orang ngeliat Iya. lu kayak gitu loh. Iya. Jadi terima kasih buat Thank you Cialing. Cialing Sama-sama. udah mau Semoga datang. podcast ini bisa jadi berkat Berkat. buat. Amin. Terus jangan lupa kita Wih. nunggu 1000 Kirain. View. pendengar Pendengar. ya. Biar kita bisa ke Jepang. Dukung terus kita. Iya. Gua bantu ke dukung Jepang. biar gue ikut. Biar jangan semuanya khusus saya. Ya beberapa lah ke Jepang. Yang pasti gue berdua sama dia ke Jepang dulu. Gue dulu lah berdua. Oke, Oke, guys. terima kasih. Jadi kelar nih. Kelar. Bye bye.